Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Tertulis di dalam kitab Efesus 3 ayat 16, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan Efesus 4 ayat 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat di atas terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan Efesus 4 ayat 3. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cara Berjalan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah
Kita bisa melewati kegelapan yang paling pekat apabila berjalan bersama Allah dalam terang. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, suatu sore Dana dan Rich pergi keluar untuk bersepeda dengan harapan akan pulang ke rumah dalam keadaan lebih segar. Sebaliknya, sejak sore itu hidup mereka berubah selamanya. Ketika bersepeda menuruni bukit, Rich kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Tubuhnya terluka parah dan ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang hampir tak terselamatkan. Dana dengan setia berjaga di samping suaminya. Suaminya tak bisa makan sendiri dan tidak bisa berjalan. Suatu hari, ketika keduanya duduk-duduk di bawah pohon di luar rumah sakit, Rich berbalik kepada istrinya dan berkata, "Dana, aku tidak tahu apakah aku akan bisa berjalan lagi, tetapi aku belajar untuk berjalan lebih dekat kepada Yesus, dan itulah yang benar-benar kuinginkan, bukannya marah kepada Allah." Rich justru mengulurkan tangan untuk menggapai tangannya. Terkadang di tengah-tengah ujian hidup, kita perlu merenungkan orang-orang seperti Rich untuk membantu kita mengubah cara pandang, yaitu untuk mengingatkan akan hubungan kita yang luar biasa dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hubungan seperti inilah yang paling kita butuhkan saat memasuki perjalanan hidup yang paling berat. Kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi semua masalah yang menghadang, tetapi Allah siap menopang kita. Karena itu, Dia meminta kita untuk menyerahkan semua masalah kepadanya, untuk menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan, seperti yang didapati oleh Rich. Berjalan bersama Yesus tidak tergantung pada kaki, tetapi pada hati kita. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi,
tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita.
Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Kemuliaan Tuhan dan kasih setia-Nya kepada kita, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan Allah Bapa yang memberikan kesempatan bagi kita memulai peziarahan iman kita pada tahun baru ini. Tentu kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita dari awal hingga akhirnya. Kemuliaan Tuhan dalam Mazmur 8 ini terlihat ketika Daud kagum akan kemuliaan Sang Pencipta. Kemanapun dia memandang, Raja Daud dapat melihat kemuliaan Tuhan terwujud di sekelilingnya. Kemuliaan Tuhan melingkupi kita, dan semua ciptaan memuji Dia. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mengapa kemuliaan Tuhan adalah hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita kenali pada awal tahun baru ini. Mengapa segala sesuatu dalam kehidupan kita harus memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang narsis? Tentu tidak, bukan. Dalam ayat 2 dan 10, dikatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Ayat ini diawali dengan perkataan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya keagungan-Mu." Jadi seluruh lagu ini berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Kata-kata ini zaman sekarang sudah mulai kehilangan arti sebab kata heavy atau berbobot itu bukan kata-kata pujian namun melecehkan. Namun sebenarnya kalau kita bilang, Anda memiliki kabot maka itu artinya Anda sangat penting bagi saya dan Anda berarti karena ada bobotnya dan tidak layak dipermainkan. Kabot juga memiliki arti worship sehingga timbul kata worship atau penyembahan. Sebab itu kita perlu mengerti tentang kemuliaan Tuhan supaya kita memiliki perspektif yang benar saat kita menyembah Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Tidak ada tujuan lain bagi manusia selain untuk mengenal Allah, dan manusia memuji Allah karena kekaguman yang berasal dari dalam diri yang telah merasakan betapa indahnya Allah. Bagaimana kemuliaan Tuhan nampak? Kalau dengan benda mati atau binatang, maka kita melakukan observasi. Namun kalau dengan manusia, maka kita perlu melakukan interaksi. Dan semakin kita berinteraksi, maka akhirnya timbullah relasi. Dan untuk berinteraksi dengan yang lebih tinggi, misalkan bayi dengan orang tuanya, maka butuh iluminasi, yaitu diberitahu atau ditunjukkan. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita. Ada beberapa cara yang Tuhan lakukan kepada kita untuk menunjukkan kemuliaan-Nya, yaitu: pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaan-Nya. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, maka lihat ke atas, lihat ke langit.
Lihat di sekeliling kita, atau dengan kata lain, lihatlah ciptaan Tuhan. Dan Daud waktu menulis ini, maka dia masih seorang gembala dan belum menjadi raja, sehingga mungkin dia melihat ke langit dan dengan mata biasa tanpa teleskop, namun dia sudah bisa melihat konstelasi bintang di langit yang begitu luar biasa. Sekarang dengan teleskop kita bisa melihat hal-hal yang lebih spektakuler dari Raja Daud. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui ciptaannya. Namun Tuhan tidak hanya menunjukkan kemuliaannya melalui ciptaannya yang spektakuler, tetapi Dia juga mempedulikan dan memikirkan kita. Kedua, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui manusia ciptaannya. Selain kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui ciptaannya, maka juga dinyatakan melalui manusia. Manusia adalah mahakarya Tuhan dan sebagai ciptaan yang paling tinggi. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ketiga, kita dicipta sesuai gambar dan rupa Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi mandat untuk menguasai bumi. Dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan, dan sebab itu waktu kita melihat diri kita sendiri, maka janganlah kita memandang lebih rendah daripada apa yang Tuhan pikirkan, sebab di dalam kita ada kemuliaan Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita diciptakan Tuhan dengan DNA yang sangat luar biasa, di mana masing-masing kita dicipta secara khusus dan berbeda satu dengan yang lain. Mengapa kita diciptakan begitu luar biasa, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keempat, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan hanya melalui ciptaannya dan melalui diri kita, namun Dia menyatakan kemuliaannya juga melalui Kristus. Sebab itu kekristenan itu bukanlah seperangkat hukum agama yang harus dilakukan, namun kekristenan itu adalah hidup di dalam Kristus. Sebab itu dalam segala keadaan dan situasi mari kita hanya memandang Kristus, sebab dalam Dia ada pengharapan, keamanan dan keselamatan. Mengawali tahun yang baru ini, marilah kita meresponi iluminasi kemuliaan Tuhan dengan penyembahan kepadanya. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam kelemahan dan kegagalan kita, maka ada kemuliaan Tuhan di sana. Allah dimuliakan dalam diri kita ketika kita puas dalam Dia. Artinya Tuhan disenangkan itu bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, namun oleh kepuasan atau kecukupan kita dalam Kristus. Kalau Tuhan ingin dimuliakan bukan berarti Tuhan itu narsis, namun karena memang segala sesuatu itu diciptakan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan penyembahan yang terbesar adalah waktu kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Renungan, lewat perikope minggu ini, kita hendak bersikap bagaimana sebaiknya kita memuliakan Tuhan. Pertama, kita memuliakan Tuhan lewat ibadah dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan. Nyatakan hormat dan sembah kita lewat puji-pujian yang agung dan megah. Kedua, kita memuliakan Tuhan lewat menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah.
termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dengan mengembangkan hidup ini menjadi berkat untuk sesama, kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah lewat kemuliaan ciptaannya. Ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan berperan sebagai juru kunci yang baik bagi semua ciptaan Allah. Tugas kita adalah mengelola alam ini supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis. Seperti Taman Eden dulu, mari bangkit dan bangun kembali lingkungan kita dengan memelihara kebersihannya, keseimbangan ekosistemnya, dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Karena itu, mari terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Efesus 3 ayat 20-21 berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Kita pasti banyak meminta kepada Tuhan dalam doa-doa kita setiap hari. Menurut kita, apa yang kita minta dalam doa-doa itu sudah lebih dari cukup untuk hidup kita. Dalam nas hari ini dikatakan bahwa Allah melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja dalam kita. Atau dengan kata lain, Allah melakukan sesuatu melalui kita orang biasa yang menurut ukuran manusia tidak bijak, tidak terpandang, yang hina, yang bodoh, dan yang lemah. Seringkali manusia melihat penampilan luar kita, tetapi Allah selalu melihat hati seseorang yang biasa untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Adapun ciri-ciri atau kualifikasi hati orang biasa yang mengerjakan pekerjaan luar biasa adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang setia pada perkara-perkara kecil. Kebanyakan orang maunya langsung melakukan perkara-perkara yang besar dan berhasil serta tidak mau memulai sesuatu dari yang kecil. Orang seperti ini bisa dikatakan orang yang maunya sukses mendadak, padahal Tuhan Yesus berfirman bahwa perkara besar dimulai dari perkara kecil. Kedua, orang yang tidak mencuri kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun yang dibawa manusia ke dunia ini karena semua milik Allah. Dan salah satu alasan mengapa Allah memakai orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa adalah supaya jangan ada yang memegahkan diri. Kemegahan yang bukan pada kehebatan dan kuasa Allah adalah kejahatan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa yang berhak menerima segala kehormatan dan kemuliaan adalah Allah, dan kemuliaannya merupakan target hidup kita. Ketiga, orang yang sabar dan tekun. Semua pelayan Tuhan atau semua orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang tidak langsung siap dipakai Tuhan. Artinya ia harus siap diproses Tuhan dengan caranya ibarat ranting yang mau berbuah lebat. Harus bersedia dikerat dan dibersihkan supaya makin lebat buahnya. Dan jika kita ingin mengerjakan perkara-perkara besar, kita harus siap diproses oleh Tuhan dengan sabar dan tekun. Keempat, orang yang mau menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ada beberapa orang yang bisa memulai sesuatu dengan baik, tetapi tidak mampu menjalani proses hidup dan menyelesaikan dengan baik. Itu disebabkan karena terdorong oleh emosi yang besar atau terlalu yakin dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya tentang sesuatu yang baik saja tanpa diuji kebenarannya terlebih dahulu. Sehingga kita terlalu percaya diri. Dan saat mereka menghadapi tantangan dan kesukaran, mereka menyerah.
dan tentu Allah tidak memakai orang yang demikian. Kelima, orang yang memiliki hikmat Allah. Banyak orang memiliki karunia, tetapi mereka tidak memiliki hikmat apapun. Ada juga yang berhikmat tetapi tidak digunakannya. Padahal tanpa hikmat, kita tidak akan pernah berhasil dalam apapun, juga termasuk pelayanan. Terlebih kita memerlukan hikmat dalam cara kita mengatur diri sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Mari bersukacitalah senantiasa. Kalau kita yang adalah orang biasa tetapi dipakai Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, yaitu menjadi pelayan Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu, percayalah kepada Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita melebihi apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Bagaimana saya bisa mengatasi dosa dalam kehidupan Kristen saya? Alkitab menyajikan beberapa sumber berbeda untuk membantu kita dalam upaya mengatasi dosa. Dalam hidup ini, kita tidak akan pernah bisa menang secara sempurna atas dosa. Namun hal itu harus tetap menjadi tujuan kita. Dengan pertolongan Allah, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip firman-Nya, kita dapat secara bertahap mengatasi dosa dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sumber pertama yang disebutkan dalam Alkitab dalam upaya kita mengalahkan dosa adalah Roh Kudus. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita agar kita bisa menang dalam kehidupan Kristen. Tuhan membandingkan perbuatan daging dengan buah roh dalam Galatia 5 ayat 16-25. Dalam ayat itu kita dipanggil untuk berjalan di dalam roh. Semua orang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Namun ayat ini memberitahu kita bahwa kita perlu berjalan di dalam roh. Menyerah pada kendalinya, ini berarti memilih untuk secara konsisten mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hidup kita daripada mengikuti kedagingan. Perbedaan yang dapat dibuat oleh Roh Kudus ditunjukkan dalam kehidupan Petrus, yang sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan hal ini terjadi setelah dia berkata bahwa dia akan mengikuti Kristus sampai mati. Setelah dipenuhi dengan Roh, dia berbicara secara terbuka dan tegas kepada orang-orang Yahudi pada hari Pentakosta. Kita berjalan di dalam roh ketika kita berusaha untuk tidak memadamkan dorongan roh dan sebaliknya berusaha untuk dipenuhi dengan roh, yaitu sepenuhnya berada di bawah kendali roh. Bagaimana seseorang bisa dipenuhi Roh Kudus? Jika dosa adalah hal yang mendukakan roh dan menghalangi pemenuhan Roh Kudus, maka ketaatan kepada Allah adalah cara untuk mempertahankan kepenuhan roh. Kita harus berdoa agar kita dipenuhi dengan roh, membenamkan diri dalam firman Tuhan, dan berjalan dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Hal ini memberikan kebebasan roh untuk bekerja dalam pikiran dan tindakan kita. Firman Tuhan, Alkitab, mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam setiap pekerjaan baik. Hal ini mengajarkan kita bagaimana untuk hidup dan apa yang harus diyakini. Hal ini mengungkapkan kepada kita ketika kita telah memilih jalan yang salah. Hal ini membantu kita kembali ke jalan yang benar. Dan hal ini membantu kita untuk tetap berada di jalan tersebut. Ibrani 4 ayat 12 memberitahu kita bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa,
mampu menembus hati kita hingga membasmi dan mengatasi dosa hati dan sikap yang paling dalam. Pemazmur berbicara secara mendalam tentang kuasanya yang mengubah hidup dalam Mazmur 119. Yosua diberitahu bahwa kunci sukses dalam mengalahkan musuh-musuhnya bukanlah dengan melupakan sumber daya ini, melainkan merenungkannya siang dan malam serta menaatinya. Hal ini dia lakukan bahkan ketika apa yang diperintahkan Tuhan tidak masuk akal secara militer, dan ini adalah kunci kemenangannya dalam pertempuran untuk tanah perjanjian. Alkitab adalah sumber daya yang seringkali kita anggap remeh. Kita hanya sekedar memberikan pelayanan dengan membawa Alkitab kita ke gereja atau membaca renungan harian atau satu pasal setiap hari. Namun kita gagal menghafalnya, merenungkannya, atau menerapkannya dalam kehidupan kita, kita gagal mengakui dosa-dosa yang disingkapkan atau memuji Allah atas anugerah yang disingkapkan kepada kita. Ketika berbicara tentang Alkitab, kita seringkali menderita anoreksia atau bulimia. Kita hanya makan secukupnya untuk menjaga kita tetap hidup secara rohani dengan makan dari firman, tetapi tidak pernah cukup makan untuk menjadi orang Kristen yang sehat dan berkembang, atau kita sering makan tetapi tidak pernah merenungkannya cukup lama untuk mendapatkan nutrisi rohani darinya. Penting bagi Anda, jika Anda belum terbiasa mempelajari dan menghafalkan firman Tuhan setiap hari, agar Anda mulai melakukannya. Beberapa orang merasa terbantu memulai sebuah jurnal. Biasakanlah untuk tidak meninggalkan firman sampai Anda menuliskan sesuatu yang Anda peroleh darinya. Ada pula yang mencatat doa-doa kepada Tuhan, memohon agar Dia membantu mereka mengubah hal-hal yang telah Dia sampaikan kepada mereka. Alkitab adalah alat yang digunakan Roh dalam hidup kita. Sebuah bagian penting dan utama dari perlengkapan senjata yang Allah berikan kepada kita untuk berperang dalam peperangan rohani. Sumber daya penting ketiga dalam perjuangan kita melawan dosa adalah doa. Sekali lagi, ini adalah sumber daya yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang Kristen tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita mengadakan pertemuan doa, waktu berdoa, namun kita tidak menggunakan doa dengan cara yang sama seperti gereja mula-mula. Paulus berulang kali menyebutkan bagaimana dia berdoa bagi orang-orang yang dia layani. Allah telah memberi kita janji-janji indah mengenai doa dan Paulus memasukkan doa dalam bacaannya tentang persiapan menghadapi tantangan rohani, pertempuran. Seberapa pentingkah doa untuk mengatasi dosa dalam hidup kita? Kita memiliki perkataan Kristus kepada Petrus di Taman Getsemani, tepat sebelum penyangkalan Petrus. Saat Yesus berdoa, Petrus sedang tidur. Yesus membangunkannya dan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Roh memang penurut, tetapi tubuh lemah. Kita, seperti Petrus, ingin melakukan apa yang benar namun tidak menemukan kekuatan. Kita perlu mengikuti nasihat Tuhan untuk terus mencari, terus mengetuk, terus meminta dan Dia akan memberi kita kekuatan yang kita perlukan. Doa bukanlah formula ajaib, doa hanyalah mengakui keterbatasan kita dan kuasa Tuhan yang tidak ada habisnya dan meminta kekuatan kepadanya untuk melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Sumber daya keempat dalam peperangan kita untuk menaklukkan dosa adalah gereja, persekutuan orang percaya lainnya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya keluar,
Dia mengutus mereka berdua-dua. Para misionaris dalam Kisah Para Rasul tidak keluar satu persatu, namun dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi menggunakan waktu itu untuk saling menguatkan dalam kasih dan perbuatan baik. Ini memberitahu kita untuk mengakui kesalahan kita satu sama lain. Dalam literatur hikmah Perjanjian Lama, kita diberitahu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada kekuatan dalam jumlah. Banyak orang Kristen mendapati bahwa memiliki rekan yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam mengatasi dosa-dosa yang membandel. Memiliki orang lain yang dapat berbicara dengan Anda, berdoa bersama Anda, menyemangati Anda, dan bahkan menegur Anda adalah hal yang sangat berharga. Pencobaan adalah hal biasa bagi kita semua. Memiliki mitra akuntabilitas atau kelompok akuntabilitas dapat memberi kita dorongan dan motivasi terakhir yang kita perlukan untuk mengatasi dosa yang paling membandel sekalipun. Terkadang kemenangan atas dosa datang dengan cepat. Di lain waktu, kemenangan datang lebih lambat. Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita menggunakan sumber daya-Nya, Dia akan membawa perubahan secara bertahap dalam hidup kita. Kita dapat bertekun dalam upaya kita untuk mengalahkan dosa karena kita tahu bahwa Dia setia terhadap janji-janjinya. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.